Donghua keren buat tontonan kalian dan mudah-mudahan juga ada Donghua yang cocok untuk menemani tontonan kalian. Daripada gabut kan gak ada tontonan Donghua. Jadi pas kali kalian udah mampir ke channel ini, dan tanpa berlama-lama dan kalian udah gak sabar Donghua apa yang bakal ku rekomendasiin ini, yuklah langsung aja ke Donghua pertamanya. Pada usia 7 tahun, anak ajaib yang berumur sangat pendek yang tumbuh terlalu cepat kembali ke dunia abadi untuk mencegah pertumbuhan abnormalnya. Sejak saat itu dengan otak berbakat dan kebijaksanaan yang diperolehnya dari bumi, dia berjalan di jalur keabadian untuk menjadi dewa legendaris untuk mengembalikan kehidupan normalnya. Sebagai murid setia, Ye Chen mengabdikan dirinya untuk menjaga bidang pengobatan spiritual untuk sektenya. Namun saat bertarung dengan musuh, medan spiritual hancur. Kesetiaan dan dedikasinya pada sekte tidak dapat menyelamatkannya. Kesetiaan yang ia pikir didapat dari teman-teman dan kekasihnya tidak bisa menyelamatkannya dari pengkhianatan. Karena itu dia tanpa malu-malu diusir dari sekte tersebut. Dengan bantuan api yang jatuh dari surga, Ye Chen mulai mengembangkan dirinya menjadi seorang kultivator yang lebih kuat. Bertempur melawan lawan-lawannya, mengungkap kehidupan legendarisnya dan menulis ulang kisahnya sendiri. Menceritakan tentang Lin Feng yang berusaha menjadi orang yang rajin dan pekerja keras yang baik. Dia belajar dengan giat melakukan yang terbaik untuk membuat keluarganya bangga dan tidak mendapat masalah, tetapi ketika dia melihat seorang gadis dimanfaatkan, dia harus campur tangan. Dia telah ditipu, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan dihukum karena kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, semua sudah selesai. Jika hidupnya berakhir, dia akan membawa orang-orang yang menghancurkan hidupnya bersamanya. Tiba-tiba dia membuka matanya lagi. Dia tidak mati, tetapi hidup di dalam tubuh Lin Feng dari dunia yang berbeda. Lin Feng ini telah dibunuh sebagai seorang sampah kultivasi. Di dunia ini di mana yang kuat tidak menghargai kehidupan manusia dan akan membunuh dengan bebas jika mereka memiliki kekuatan. Menceritakan tentang Tai Kingman dari Gunung Yunling yang mengadakan upacara kultivasi ganda untuk Su Ruoxue dan Liu Fei. Pada saat itu, Shen Lang menggunakan 9 transformasi darah dan roh untuk berubah menjadi Lei Peng dan membentangkan sayapnya sepanjang 1000 meter dan bertarung pada upacara tersebut. Melihat hal ini terjadi, para biarawan sekte Gunung Yunling bersama-sama menghadapi Shen Lang. Padahal saat itu maksud Shen Lang bukanlah mengacau. Shen Lang ingin menyelamatkan Su Ruoxue yang kehilangan ingatannya sejak lama dan dimanfaatkan oleh para pemuja sekte tersebut. Dark River, organisasi pembunuh paling misterius di Jianghu, terdiri dari keluarga Su, Si, dan Mu, dan pemimpin tertinggi dari 3 keluarga disebut Patriark. Tetua semua orang diracuni dan hidup mereka dipertaruhkan. Setelah mendengar kabar tersebut, ketiga kekuatan dunia bawah mengambil kesempatan untuk melancarkan pemberontakan. Su Muyu, sebagai pemimpin kelompok penjaga Patriark, Spider Shadow, merekrut Bai Huai, seorang dokter jenius, untuk menyembuhkan Patriark, dan pada saat yang bersamaan juga mengusir berbagai pembunuh untuk melindungi Patriark Zhou Quan. Diawali dengan pertemuan para sekumpulan orang-orang ternama dan terkuat dalam suatu kompetisi. Tujuan untuk melihat seberapa jauh peningkatan para pelajar akademis dan menguji semua kekuatan yang diperoleh dari kerja keras mereka. Xiao yang merupakan tokoh utama dalam film ini, dia berasal dari keluarga Xiao, anak dari ketua klan Xiao itu sendiri, namun ibunya meninggal di saat dia masih kecil. Ada suatu peninggalan ibunya, yaitu sebuah cincin. Nah, pada suatu hari di mana semua murid yang ikut serta dalam menguji kekuatannya itu, Xiao yang ikut untuk menguji seberapa kemampuan dia pada tahun itu. Namun dia kehilangan semua kekuatannya itu disebabkan oleh cincin ibu itu sendiri. Donghua Perfect World menceritakan karakter utama yang bernama Shi Hao. Shi Hao lahir di dunia yang unik di mana desa berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan kendali. Shi Hao digambarkan sebagai seorang jenius yang terinspirasi oleh surga dan lahir di bawah kondisi termiskin. Klannya memiliki masa lalu yang misterius dan untuk bangkit ia harus menjadi seorang jenius. Klan melakukan segala upaya untuk membantu menghancurkannya saat mereka melawan monster fanatik dan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan klan lain. Perjalanan Shi Hao akan melewati negeri-negeri tak dikenal hingga ia mampu menjadi orang yang benar-benar bisa menggemparkan dunia. Menceritakan di ujung gelap dan beku alam semesta, terdapat 9 mayat naga raksasa yang terikat dengan peti perunggu kuno. Pemandangan yang menakjubkan itu diabadikan oleh pesawat ruang angkasa yang mengambang di luar angkasa. 33 teman sekelas mengadakan reuni setelah lulus. Lalu persahabatan mereka diuji ketika peti perunggu membawa mereka menjauh dari bumi dan tiba di planet yang tidak diketahui. Keinginan untuk hidup memaksa mereka untuk mengikuti jalan para dewa kuno dan masuk ke dunia baru kultivasi. Mengisahkan kejadian di 6.000 tahun yang lalu ketika Kaisar Dewa Iblis, Feng Xiu dan 72 pilar Dewa Iblis turun dari langit. Semua makhluk terkontaminasi dengan nafas pilar Dewa Iblis dan langsung bermutasi menjadi makhluk iblis, lalu manusia memasuki zaman kegelapan. Setelah itu, para praktisi manusia mengatur dari 6 kuil berdiri untuk memblokir kemajuan iblis dan secara bertahap membentuk situasi saat manusia dan iblis hidup berdampingan. Long Hao Chen bergabung dengan kuil ksatria yang menjadi salah satu dari 6 kuil besar untuk menjadi seorang ksatria untuk menyelamatkan ibunya. Long Hao Chen menganut semangat ksatria dan memenangkan pengakuan orang lain melalui kepribadian dan kerja kerasnya.